Hai Sobat Tani semua, jumpa lagi dengan channel Jempol Terjepit. Channel ini dikhususkan untuk membahas seputar dunia pertanian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kali ini kita akan membahas teknik kalibrasi pestisida. Dimulai dengan pengertian dari kalibrasi. Kalibrasi adalah cara mengukur banyaknya larutan semprot yang dikeluarkan oleh alat semprot atau sprayer, sehingga diketahui seberapa banyak larutan semprot yang disemprotkan pada setiap satuan lahan. Atau dengan bahasa simpelnya, kalibrasi adalah menentukan volume semprot. Manfaat kalibrasi adalah untuk memperhitungkan konsentrasi dan dosis pengguna yang sesuai. Rumus yang dipakai untuk menghitung dosis, konsentrasi, dan volume semprot. Dosis, konsentrasi dikali volume semprot. Sedangkan konsentrasi adalah dosis dibagi volume semprot, dan volume semprot adalah dosis dibagi konsentrasi. Dosis itu sendiri adalah kebutuhan pestisida cair per satuan hektar dalam liter. Konsentrasi kebutuhan pestisida cair per satuan mililiter atau cc per liter air. Sedangkan volume semprot adalah kebutuhan air. Pada kebanyakan kasus pada penyemprotan dengan knapsack sprayer, lebar gawang dapat kita ukur dengan meteran. Curah hujan atau floret dapat kita ukur dengan stopwatch dan gelas ukur. Kecepatan aplikasi bisa diukur dengan stopwatch dan meteran. Oleh karena itu, volume semprot dapat kita hitung berdasarkan rumus tersebut di atas. Mengukur curah atau floret. Pasang nozzle yang akan diukur floretnya. Isi tangki dengan air, kemudian pompa hingga tekanan yang Anda inginkan. Atau kalau menggunakan pompa elektrik, itu Anda tidak perlu mengatur tekanan karena itu tekanannya sudah ditentukan. Buka keran dan semprotkan cairan ke dalam wadah yang dilengkapi ukuran volume atau gelas ukur. Catat waktu yang dihabiskan untuk menyemprot dalam satuan menit. Ukur air yang tertampung pada gelas ukur dalam satuan mililiter. Floret atau dalam satuan liter per menit sama dengan jumlah air yang tertampung di gelas ukur dibagi waktu pengujian mililiter per menit. Rumus kalibrasi untuk penyemprotan menyeluruh. C sama dengan G kali V kali K per 10.000. V sama dengan 10.000 C dibagi G kali K. G sama dengan 10.000 C dibagi K kali V. K itu sendiri sama dengan 10.000 C bagi G kali V. C itu curah, G lebar gawang, V volume semprot, K kecepatan penyemprotan. Nah, ini kita bisa melihat lebar gawang. Pada gambar pertama, jika kita melakukan penyemprotan, itu lebar gawang dari ayunan kiri ke kanan kalau volume semprot terlalu tinggi, kecepatan penyemprotan ditingkatkan atau makin cepat, atau lebar gawang ditambah, posisi nozzle dinaikkan, jumlah barisan tanaman ditambah, atau floret diturunkan, ganti nozzle yang floretnya lebih rendah. Kalau nozzle lubang 4 sebagian lubang, nozzle boleh ditutup. Kalau volume semprot terlalu rendah, kecepatan penyemprotan diturunkan atau makin lambat, atau lebar gawang dikurangi, posisi nozzle diturunkan, jumlah barisan dikurangi, atau floret dinaikkan, ganti nozzle yang floretnya lebih besar. Nah, di sini yang disebut dengan lebar gawang adalah jarak antar semprotan atau ayunan. Volume semprot adalah banyaknya air yang diperlukan untuk melarutkan pestisida yang digunakan untuk penyemprotan pertanaman suatu areal tertentu. Volume semprot disesuaikan dengan kemampuan tanaman menampung larutan semprot. Jadi volume semprot berbeda menurut umur tanaman. Nah, dapat kita lihat di sini. Ini adalah simulasi, bukan suatu pedoman. Hanya sebagai contoh. Jika umur tanaman 0 sampai 15 hari, kita bisa menggunakan 50 sampai 75 liter per hektar, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh perhitungan.
Misalnya curah yang kita ukur tadi itu 1 liter per menit, lebar gawang atau lebar ayunan itu 2,5 meter, kecepatan berjalan si penyemprot 18,5 meter per menit, volume semprotnya itu kita dapatkan 216,21 liter per hektar. Hasil praktik maka dibutuhkan atau diketahui dosis itu berarti 3000 ml per hektar, konsentrasi 14 ml per liter air, volume semprot 216 liter air per hektar. Untuk tangki yang 17 liter perlu 236 ml per tangki. Kalau menggunakan 17 liter maka dibutuhkan 13 tangki per hektar. Demikian pembahasan kita tentang teknik kalibrasi. Jangan lupa bantu like, share, and subscribe. Terima kasih.